Kita ngobrol-ngobrol soal itu. Berat. Nah terus kan dulu sempat ada mediatornya kan, tiba-tiba pakai Bang Hotman Paris ya kan. Begitu pakai kan kirim surat ke kita bilang besok kami mau masuk gitu. Surat pertama kita dibalas, kita bilang ntar dulu deh, ini kan lagi proses negosiasi, tunda dulu, kita bicarakan dulu gitu loh. Karena kan motivasinya kan mesti sama. Kalau motivasi kita kan mempersatukan, cuman kan kita dengar dari sana udah bicara soal pembagian harta gitu. Yang pertama gini, dari Pak Hotma itu informasinya meninggalkan rumah, bukan diusir. Informasinya seperti itu, gitu loh. Makanya kita coba klarifikasi. Meninggalkan rumah hanya karena apa? Pastilah ada kesalahpahaman. Itu kan. Cuman kan kesalahpahaman ini Pak Hotma tidak mau itu jadi konsumsi publik. Ini kan masalah rumah tangga biasalah, suami istri mungkin cekcok sekali-sekali kan biasalah gitu. Seperti itu. Kita tetap berdasarkan informasi Pak Hotma bahwa ibu meninggalkan rumah. Tapi asal usul mulanya dijelaskan, mungkin ada pesan dari Iya, Bang Hotma. mungkin dari bisa dirunut keluar. nih Bang, dari awal seperti apa sih Bang kalau boleh Karena dari dijabarkan? dulu kan Sumbernya penyebabnya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah konsumsi pribadi. Tapi dalam rumah tangga itu kan pasti ada cekcok, ya kan? Nggak mungkin 100% suami benar, nggak juga 100% istri benar gitu loh. Cuman kan makanya setelah ibu meninggalkan rumah itu kan sambil membawa barang-barang juga, ya kan? Itu yang perlu penjelasan gitu loh. Kalau misalnya meninggalkan rumah terus balik lagi, tapi barang-barangnya gimana? Kan gitu. Kayaknya harus diomongin dulu gitu loh. Sebenarnya tujuannya apa? Kalau Pak Hotma pengennya sih bersatu kembali gitu. tapi kalau- diusir Bersama. itu tidak benar, Pak. Tidak benar diusir, meninggalkan rumah. Tapi kalau tadi bilangnya pengen kembali lagi, tapi kok tidak sampai saat ini belum pernah menemui ke Ibu Desiree sendiri nih dari Bang Hotmanya nih Mas? Jadi gini, pada saat meninggalkan rumah, kan ibu menurut Pak Hotma kan ke Bali, ya kan? Liburan mungkin, kita nggak tahu, ya kan? Terus setelah itu kan kemarin tiba-tiba pengen balik gitu loh. Kan mau ditanyakan dulu, kenapa pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba pengen balik, apa penyebabnya gitu loh. Terus kan setelah itu berkembang isu soal harta, ya kan? Nah kita sebenarnya fokusnya belum mau bicara harta. Harta itu kan urusan kemudian kalau seandainya cerai. Kita kan nggak mau cerai nih, gitu. Misalnya Pak Hotma begitu. Jadi setelah pulang dari Bali belum sempat ngobrol lagi gitu baik-baik gitu. Belum sempat ngobrol baik-baik. Cuman memang sempat ada proses negosiasi. Ya biasalah mempertanyakan kenapa keluar, gitu. Kenapa bawa barang-barang, maunya apa? Udah Gitu. ditanya. Ya sempat kita ngobrol-ngobrol lah. Cuman kan itu sebenarnya bukan konsumsi publik gitu. Kita ngobrol-ngobrol soal itu. Berat. Nah terus kan dulu sempat ada mediatornya kan, tiba-tiba pakai Bang Hotman Paris ya kan. Begitu pakai kan kirim surat ke kita bilang besok kami mau masuk gitu. Surat pertama kita dibalas, kita bilang ntar dulu deh, ini kan lagi proses negosiasi, tunda dulu, kita bicarakan dulu gitu loh. Karena kan motivasinya kan mesti sama. Kalau motivasi kita kan mempersatukan, cuman kan kita dengar dari sana udah bicara soal pembagian harta gitu. Oke, Bang. Gitu. Tapi berarti kalau boleh dibilang ini playing victim dong kalau misalnya dari pihak sana bilang diusir, tapi ternyata tidak diusir atas kemauan sendiri meninggalkan rumah. Itu gimana nih Bang? Maksudnya ini kan Kita- bisa dipidana juga nih Bang? Kita tidak bisa menyimpulkan. Kita juga belum mau ke ranah hukum lah. Kenapa Pak Hotma tidak mau muncul? Karena sana kan udah pakai pengacara. Ya sudah kita ditunjuk, ya sudah coba wakilkan saya dulu. Karena sebenarnya kalau bicara urusan suami istri saya nggak mau pakai pengacara sebenarnya. Cuman kalau udah tampil ke publik ya sudah pakai pengacara aja udah kalau begitu untuk membicarakan kepentingan masing-masing gitu. Tanggapan kemarin sempat datang ketok-ketok ke rumah Bang Hotma. Nggak Iya, dibukain. iya. Itu kan kemarin kan kita udah kirim surat. Jangan dulu, tunda dulu. Ya kan? Karena
masih ada yang belum diselesaikan. Kalau pulang motivasinya masih ingin berpisah, kan kemarin udah pergi meninggal bawa barang berharga menurut Pak Utma ya. Nanti kalau balik lagi pergi lagi kan nggak bagus. Jadi motivasi sama dulu. Kita pengen bersatu, sana gimana? Pengen apa gitu. Bukan ngelarang, itu kan rumah bersama. Tapi dibikin Terkait beton Dibikin gitu gimana? tembok pembatas tuh gimana penjelasannya Bang? Dari pihak Bang Hotma? dari pihak Pak Utma nih. Mm-mm. Ya kan rumah bersebelahan tuh. Barang-barang kan dipindahin semua. Ya kan? Nanti dulu dong, jangan dipindahin lagi. Udah batasin aja dulu. Gitu Berarti itu loh. benar dari Bang Hotma sendiri ya yang membuat ya? Iya, jangan dipindahin dulu barang-barang. Tujuannya itu. Daripada nanti intinya mencegah lah, jangan mempermudah barang dipindah-pindah gitu loh. Gitu. Kan harus diselesaikan dulu gitu. Terus isu orang ketiga nih gimana nih Bang? Nah, itu yang paling penting. Wanita. Jadi gini, kenapa kita akhirnya diminta untuk konferensi pers? Itu yang paling penting. Isu itu sama sekali tidak benar dan merusak psikologis. Pak Otma tuh peduli sama psikologis cucunya, anaknya Bam sama Mika. Anak itu sudah besar, dia mengerti lah. Apalagi zaman sekarang gadget kan, anak kecil juga udah bisa akses. Dia tahu berita ibunya selingkuh sama opanya padahal tidak benar, tapi kan teman-temannya kan nanti kan mempertanyakan. Terus kedepannya anak ini gimana kalau nggak ada klarifikasi? Makanya kan kita tampil untuk paling utama itu adalah klarifikasi itu. Soal masalah rumah tangga nantilah kita kan pelan-pelan akan coba selesaikan secara damai. Tapi yang paling penting yang mau kita klarifikasi, karena itu yang paling viral, adalah isu perselingkuhan. Sama sekali tidak benar. Di sini tidak ada orang ketiga. Sama sekali tidak ada. Itu. Makanya kita sampaikan nomor 1 klarifikasi kita adalah tidak ada orang ketiga. Ini murni kesalahpahaman dalam rumah tangga aja. Gitu loh. Yang bisa diselesaikan, kita yakin bisa diselesaikan. Hanya sebabnya juga hanya keluarga yang masih tahu nggak boleh dikonsumsi. Iyalah, Gitu ya. itu kan sebenarnya kan konsumsi privat itu. Bang, Kalau tapi- harta mungkin bang gara-gara harta. Nah, satu lagi yang mau diklarifikasi ya. Harta itu, kalau orang ngerti hukum di dalam pernikahan, mau beli atas nama suami atau istri, misalnya beli atas nama suami, istri pasti punya hak di situ. Tidak mungkin tidak punya hak. Itu menurut hukum. Gitu loh. Jadi tidak ada masalah mau atas nama suami, atas nama istri. Masalahnya apa? Haknya sama kok. Menurut hukum ya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dibikin berita bahwa wah sama sekali tidak dikasih harta, loh itu kan dalam pernikahan ya semua juga masih haknya sama gitu. Seperti itu. Bang, ini tapi Mika sendiri ada komunikasi nggak sama Pak Hotma sendiri nih untuk Siapa? Dari Mika sendiri nih, mungkin kan merasa terganggu, terus ada obrolan mungkin, atau ada mau ada Pastilah, kedepannya pasti, seperti apa mungkin? pasti karena Mika juga kan akhirnya kan jadi kecewa. Kecewanya kenapa? Karena dia digosipkan dengan Pak Hotma. Apalagi waktu itu sumbernya kan tidak jelas. Kan nggak ada bukti, tidak ada sumber. Ini kan pemicunya pada saat ketok-ketok di rumah itu kan, ditanya oleh wartawan. Cuman jawabannya kan waktu itu mengambang, tidak membenarkan, tidak juga membantah. Itu yang disayangkan. Padahal secara internal semua juga tahu apa penyebabnya. Gitu loh. Seperti itu. Itu tidak Akhirnya benar. jawabannya apa bang Hotma kepada Mika? Ya kita klarifikasi. Diskusinya Makanya kami seperti apa? muncul, kita klarifikasi, makanya kami muncul. Karena kalau dibiarkan kan ini nanti dianggap jadi kebenaran lagi. Tapi Kan? udah telepon-teleponan sama Mika juga. Siapa? Enggak, kita disuruh untuk sampaikan bahwa nanti kita akan klarifikasi gitu. Bahwa ini tidak benar ya. Iya, bahwa itu tidak benar. Benar nggak sih sampai Pak Hotma juga sampai ngusir abang dan adiknya nih, benar nggak? Enggak lah. Itu Sampai kan bawa masih anaknya juga diusir sini. enggak lah, enggak. Ada lagi? Apa akan ada pembelahan harta bang? Karena kan udah disekat. Makanya itu yang kita sayangkan, nggak usah ngomong harta dulu lah. Orang kita mau bersatu kok. Nanti kalau misalnya memang mati-matian mau berpisah, baru kita bicara harta. Step berikutnya lah itu. Sekarang kan langsung ribut harta, enggak lah. Kita mau bersatu dulu. Kapan ada pertemuan antara kedua belah pihak nih bang? Ini kita lagi proses mau
coba deketin lagi gitu. Udahlah, ngapain rame-rame sih gitu. Yang paling penting buat kita adalah membantah bahwa tidak benar ada perselingkuhan, tidak benar ada orang ketiga. Masalahnya masalah biasa kok dalam rumah tangga lah. Itu kita cuma sayangkan kok jadi Konsumsi. drama, jadi ada yang cari panggung lah dan segala macem kan gitu. Ya, Tapi bukan settingan juga nih bang. settingan siapa? Ya nggak tahu juga Iya. Buat apa nyeting? buat apa ya. Siapa Buat tahu apa? ada yang mau Buat apa? Sekarang pertanyaannya, Mm-mm. siapa yang mau setting? Pak Hotma bukan orang yang suka medsos. Misalnya kan ada motivasi orang beda-beda ya, ada yang mau nambah follower dan segala macam. berkenal. Udah makin terkenal, saya pikir itu udah nggak lah, udah nggak masuk dalam itu. Nggak ada lah setting-settingan dari pihak kita ya, kita nggak tahu. Kalau dari pihak sebelah ya kita nggak Bang, tahu. tapi ini gimana, kayaknya ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi nih untuk kepentingan pribadi dia nih, ajang balas dendam katanya nih. Nggak tahu Gimana lah, nih, no Bang? comment itu, no comment lah. Nanti biar publik yang menilai lah, ditunggangin apa enggak. Yang pasti kan jadi rame nih, ya kan? Dari proses yang sebenarnya adem-adem aja, tambah lagi ada isu selingkuh yang sama sekali tidak benar kan jadi rame. Soal ditunggangi apa enggak nanti biar publik lah yang menilai. Gitu. Nah itu banyak juga netizen bilang Bang Hotma asik-asik nyanyi-nyanyi di Instagram, tapi sementara keluarga lagi ini ya kasus gitu. Benjang-benjang. Ya menghibur diri lah itu. Masa kita nggak boleh menghibur diri sih? Masa sebelah nangis kita juga ikut nangis? Enggak lah. Nanti kan jadi nggak bisa ada titik temu tuh. Harus ada yang dengan kepala dingin mencoba menyelesaikan. Oke? Oke bang, harapannya gimana, dan ada rencana ketemuan minggu ini atau minggu depan? Harapannya bersatu kembali, tidak jadi rame, semuanya kembali jadi Amin. suami istri, ya kan? Dan sudah tidak jadi polemik lagi lah. Masih banyak hal ini Iya. di Indonesia ini yang perlu dibicarakan, bukan cuma masalah rumah tangga ini aja, ya. Kapan mau ketemuan bang? Secepatnya, Secepatnya. Minggu ini, bulan ini atau masih secepatnya, belum tahu? pokoknya secepatnya. Biar nggak kelamaan nih rame-ramenya. Siap. Oke? Oke. Kemudian